Oke, kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara online. Hari ini kita masuk pada bab yang berikut tentang koordinat kartesius. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita lihat berikut ini. Nah, sistem koordinat kartesius merupakan cara yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik dengan menggunakan dua buah sumbu, yaitu sumbu X yang mendaftar atau horizontal dan sumbu Y itu yang posisinya tegak atau vertikal. Kedua sumbu tersebut berpotongan pada titik O. Ya, titik O itu tadi adalah titik pusat. Titik O itu titik pusat 0,0. Koordinatnya adalah 0,0. Titik koordinat itu diwakili dengan huruf kapital, ya. Nah, ini perlu diperhatikan dengan baik. Jadi setiap titik koordinat diwakili oleh huruf kapital. Nah, bagian yang pertama, posisi titik pada bidang koordinat. Ada beberapa langkah untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Pertama, menentukan jarak horizontal, ya, dari titik pusat hingga posisi objek sasaran. Artinya jarak horizontal itu tadi berarti diwakili oleh sumbu apa? Sumbu X, ya. Kita hitung mulai dari titik pusat hingga objek atau titik sasaran. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menentukan jarak vertikal. Nah, setelah kita sudah menghitung jarak pada bagian horizontalnya, maka bagian berikutnya kita menentukan jarak yang vertikal. Nah, dengan cara yang sama kita menghitung mulai dari titik 0, baik ke atas maupun ke bawah, ya. Nah, kalau ke atas, kalau posisi titiknya di atas 0, maka kita menghitungnya ke atas berarti positif. Kalau posisi titiknya di bawah 0, berarti arahnya nanti negatif. Nah, setelah kita sudah menghitung baik di jarak horizontal maupun jarak vertikal, maka kita menentukan posisi titik tersebut dalam bentuk X, Y, ya, X, Y, di mana X-nya tadi adalah jarak horizontal dan Y-nya adalah jarak vertikal. Nah, sekarang kita perhatikan contoh posisi sebuah titik pada bidang koordinat. Jadi, tadi yang horizontal atau garis horizontal itu diwakili dengan X atau sumbu X, absis, sedangkan yang vertikal itu diwakili dengan huruf Y atau sumbu Y. Sedangkan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y kita wakili dengan titik O atau titik pusat. Nah, koordinat dari titik O adalah 0,0. Nah, kita perhatikan. Jadi dalam sistem koordinat kartesius, posisi objek pada bidang dinyatakan dalam pasangan berurutan X, Y. Nah, di mana X adalah absis, sedangkan Y adalah koordinat. Oke, sekarang kuadran pada bidang koordinat.
dalam bidang koordinat itu dibagi dalam 4 bagian. Jadi bagian-bagian itu diistilahkan sebagai kuadran, ya. Nah, kuadran yang pertama, kuadran yang kedua di sini, kemudian kuadran yang ketiga sini, kemudian kuadran yang keempat di sini. Nah, oke. Sekarang kita perhatikan di kuadran 1. Kuadran 1 ada titik A yaitu 2,4. Kemudian titik B negatif 4,3. Dan kuadran 3 ada titik B yaitu negatif 5, negatif 4. Dan kuadran 4 ada titik Q 4, negatif 2. Nah, di kuadran 1 ini X-nya itu bernilai positif, Y-nya juga bernilai positif. Nah, sedangkan di kuadran 2, kalau kita lihat wilayah kuadran 2 ini, dia berada di X negatif, Y-nya positif. Nah, ini titik B ini adalah negatif 4,3. Lalu kuadran 3 X negatif, Y juga negatif. Nah, karena dia berada atau dibatasi oleh sumbu X di sebelah kiri 0 dan sumbu Y di sebelah bawah 0. Sedangkan kuadran 4 X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Penjelasannya kurang lebih seperti itu, ya. Ini kuadran 1 Y positif, X-nya juga positif. Oke, bagian berikutnya kita perhatikan contoh, ya. Pada bidang koordinat, gambarlah masing-masing titik P negatif 4,3, Q 6, negatif 3, R negatif 5, negatif 4, dan S 5,4. Lalu tentukan letak dari masing-masing titik tersebut pada kuadran bidang koordinat. Lalu jarak titik-titik tersebut terhadap sumbu X, dan yang terakhir jarak titik-titik tersebut terhadap sumbu Y. Nah, pertama kita harus menggambarkan bidang koordinat, ya, supaya kita bisa melihat posisi dari setiap titik-titik yang diketahui di soal. Gambar bidang koordinatnya seperti ini. Titik P tadi adalah negatif 4,3. Kemudian Q berarti 6, negatif 3. Lalu R negatif 5, negatif 4, ya.
kemudian S-nya 5,4. Jadi titik P tadi berada di kuadran 2, titik P tadi berada di kuadran 2, titik Q berada di kuadran 4, titik R berada di kuadran 3, dan titik S berada di kuadran 1. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Jarak titik tersebut terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kita hitung mulai dari titik tersebut ke sumbu X. Ayo. 1, 2, 3. Ya. Jadi jarak titik P terhadap sumbu X adalah 3. Sedangkan jarak titik P ini terhadap sumbu Y itu adalah, kita hitung 1, 2, 3, 4. Sekarang titik Q kita hitung dari titik ini ke sumbu X. 1, 2, 3. Jadi jaraknya adalah 3. Kemudian jarak titik Q terhadap sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga koordinatnya adalah 6,-3. Kemudian titik R. Titik R 1, 2, 3, 4. Nah, itu jarak terhadap sumbu X-nya. Kemudian ke sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ke titik S. Jarak terhadap sumbu X-nya kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian jarak ke sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berdasarkan penjelasan sebelumnya, jarak setiap titik terhadap sumbu X. Titik P negatif 4,3 berarti jaraknya 3 satuan terhadap sumbu X. Sedangkan titik Q 6,-3 berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Kemudian titik R negatif 5,-4 berjarak 4 satuan terhadap sumbu X, dan titik S 5,4 berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Nah, bagian berikutnya jarak setiap titik terhadap sumbu Y. Nah, yang pertama titik P negatif 4,3 berarti berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian titik Q 6,-3 berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Dan titik R negatif 5,-4 berarti titik R berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Dan terakhir titik S
5,4, itu artinya titik S berjarak 5 satuan terhadap suhu ini.